Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Wabian. Di sini saya ingin mempresentasikan resume pembahasan materi apa yang sudah ditugaskan oleh Bu Fitriatus. Yang pertama itu konteks umum. Itu membahas kegiatan ini diselenggarakan oleh LLC dengan melibatkan narasumber dari berbagai latar belakang, seperti akademisi, pelaku usaha, dan perwakilan kerja. Isu RUU KIA ini sangat menarik sekali, dianggap penting dan relevan karena menyangkut hak-hak perempuan dan keluarga di dunia kerja. RUU ini membuat regulasi baru yang memberi perlindungan dan hak bagi ibu bekerja dan keluarganya, khusus dalam bentuk cuti dan pelanggaran PHK. Di sini juga tujuan utama RUU KIA, yang apa poin-poinnya yang sudah saya dapat dari apa yang telah Ibu Prof. Fitriatus, itu ada beberapa poin. Yang pertama, tujuan utama RUU KIA itu mendukung tumbuh kembang anak yang sehat, cerdas, dan produktif, menjamin peran optimal perempuan dalam pembangunan tanpa mengabaikan hak sebagai ibu, menyesuaikan standar nasional dengan praktik internasional, terutama konvensi ILO atau International Labour Organization. Selanjutnya, hak-hak pekerja perempuan dalam RUU KIA. Pasal-pasal penting. Yang pertama, pasal 4 ayat 2. Setiap ibu berhak atas cuti melahirkan minimal 6 bulan. Istilah 1,5 bulan jika mengalami keguguran sesuai surat dokter atau bidan. Fasilitas laktasi atau menyusui di tempat kerja. Cuti untuk kepentingan terbaik anak. Selanjutnya pasal 5. Ibu yang menjalankan hak cuti tidak boleh di PHK dan tetap memperoleh hak-haknya. 3 bulan pertama cuti dibayar 100% dan 3 bulan berikutnya dibayar 75%. Jika hak tidak diberi, maka pemerintah wajib memberikan pendampingan hukum. Pasal 6 dan pasal 7. Suami berhak mendapatkan cuti pendampingan istri, yaitu 40 hari jika istri melahirkan, 7 hari jika istri keguguran. Pasal 8, hak-hak ini merupakan bagian dari hak ketenagakerjaan dan tidak boleh dipisahkan dari peraturan yang berlaku. Selanjutnya, analisis kesenjangan dan permasalahan kesenjangan hukum. Beberapa antara overlap dengan UU Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 13 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, belum ada kejelasan tentang siapa yang menanggung pembiayaan cuti. Tidak diatur batasan maksimal jumlah cuti untuk kelahiran. Status pekerja kontrak PKWT belum jelas pelakuannya dalam cuti. Pertanyaannya, apa aturan ini bersifat mengatur atau memaksa? Apakah aturan ini akan memicu resistensi pengusaha terhadap pekerja perempuan? Bagaimana mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cuti ini? Di sini juga ada melakukan analisis SWOT terhadap RUU KIA. Yang pertama, kekuatan, memberi perlindungan lebih baik ibu dan anak, mendukung kesetaraan gender dan kesejahteraan keluarga, meningkatkan kualitas SDM dan mengurangi angka kematian ibu dan atau bayi. Kedua, kelemahan, tidak sinkron dengan undang-undang ketenagakerjaan yang sudah ada. Kontradiktif dalam teknis pelaksanaan, tidak ada alokasi anggaran yang jelas, dan tidak mencantumkan sanksi secara eksplisit di semua ketentuan. Peluang, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pekerja. Peluang harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional atau ILO, memberi ruang peran ayah dalam keluarga. Ancaman, beban APBN meningkat jika negara ikut menanggung biaya. Ancaman ketidakberlanjutan usaha jika perusahaan keberatan. Efektivitas hukum rendah terutama di sektor swasta, berpotensi diskriminasi tidak langsung terhadap perempuan dalam perekrutan kerja. Di sini saya melihat
mencari kesimpulannya, yang pertama itu cuti keluarga adalah hak normatif yang harus dijamin dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kedua, RUU KIA perlu disempurnakan agar tidak tumpang tindih dan menciptakan ketidakpastian hukum. Ketiga, harus ada penegasan sanksi, kejelasan pembiayaan, dan mekanisme pengawasan yang konkret. Dan keempat, yang terakhir, konsideren dan harmonisasi perundang-undangan harus ditata ulang agar tidak kontradiktif. Mungkin sekian pemaparan resum dari saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.